Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan sehingga pada subuh kali ini kita semua masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir bersama-sama di Masjid Al-Ghazali ini untuk menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu salat subuh secara berjamaah, dan insyaallah akan dilanjutkan nanti dengan ceramah atau khutbah subuh. Jadi seperti biasanya selama bulan Ramadan di masjid kita, Masjid Al-Ghazali ini mengadakan ceramah atau khutbah subuh. Jadi kami harapkan agar para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, untuk tetap duduk mendengarkan ceramah subuh atau khutbah subuh pada pagi hari ini. Adapun yang insya Allah akan mengisi ceramah subuh atau khutbah subuh kita pada pagi kali ini yaitu Al-Ustadz Haji Sainong Terba LCMA, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin fi kulli halin wa ni'mah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa safina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitab was sunnah, amma ba'd. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita sehingga pada subuh hari ini, hari ke-26 ya Pak? 26. Saya kira sudah malam 27. Sudah 27. Itu kalau Nasir itu ya. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga senantiasa kita dawamkan, biasakan diri di dalam bersalawat kepadanya. Tidak lain yang kita harapkan ketika kita bersalawat adalah pengakuan Rasulullah bahwa kita ini adalah umatnya dan kita mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Dan mudah-mudahan kita semua jemaah Masjid Al-Ghazali ini mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh hari ini kami ingin membahas satu surah. Jadi satu surah Pak ya, panjang-panjang ini. Insya Allah paling ya 20 menit lah. Surah ini turun kepada Rasulullah SAW disebabkan dua penyebabnya, bukan satu. Ayat 1 sampai 3 punya sebab, ayat 4 sampai 7 punya sebab. Jadi 7 ayat saja. Ayat yang pertama itu turun kepada Rasulullah dikarenakan ada anak yatim yang datang meminta kepada Abu Sufyan untuk dimakan hari itu. Tetapi apa yang terjadi? Abu Sufyan menolak dan menghardik anak yatim tersebut. Padahal Abu Sufyan ini orang yang kaya, orang yang terkenal dan punya harta yang banyak di kalangan kaum Quraisy dan pemimpin kaum Quraisy pada waktu itu. Maka turunlah ayat ini, ayat 1 sampai 3 untuk menegaskan bahwa Abu Sufyan itu adalah pendusta agama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladzi yukassibu bid-din? Apakah kamu telah melihat? Jadi Rasulullah diberitahu, apakah kamu telah melihat yukassibu bid-din, orang yang mendustakan agama, pembohong agama. Yang pertama, fadzalika alladzi yad'ul yatim, itulah orang yang menghardik anak yatim. Padahal ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
kita harus menyayangi anak yatim. Dan rumah yang ada di dalamnya anak yatim itulah rumah yang berberkah. Jadi rumah yang ada anak yatimnya itulah rumah yang berberkah. Dan kedudukan orang yang senantiasa menyayangi anak yatim sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Sebagaimana sabda Rasul, "Ana wa kafirul yatim kahatain." Rasulullah mengangkat tangannya kemudian memperlihatkan kepada sahabat kahatain. Beliau mendekatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Didempetkan begitu dekatnya Rasulullah dengan orang yang senantiasa menyayangi dan memberi sesuatu kepada anak yatim. Sekarang siapa itu anak yatim? Jangan sampai sudah berkumis masih mengaku anak yatim. Kan anak yatim definisinya orang yang ditinggal mati oleh bapaknya. Tidak sampai di situ definisinya, tetapi yang belum balik. Jadi kalau sudah balik bukan anak yatim, kalau dia tidak punya apa-apa berarti orang miskin. Basuhan tangan kita terhadap kepala anak yatim sebanyak rambut yang kena tangan kita, sebegitu juga dosa-dosa kita berkurang. Begitu hebatnya anak yatim itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kalau dia di samping kiri kanan kita tidak mau menyerahkan anak yatim, berarti jangan sampai dia termasuk golongan ini pendusta agama. Wala yahqu ala ta'amil muslim. Dia tidak pernah mendorong orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah golonganku orang yang tidur dalam keadaan kenyang dan dia tahu ada tetangganya yang lapar belum makan." Bukan golongannya Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu setiap melihat Aisyah radhiyallahu anha masak, apa yang diberitahukan oleh Rasulullah? Perbanyak kuahnya agar supaya dibagikan kepada tetangga. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia tidak pernah menganjurkan orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Apatah lagi mau mendorong dirinya sendiri. Orang lain saja dia dorong tidak, bukan uangnya sendiri. Dia tidak mau, apalagi kalau uangnya sendiri. Betul-betul pembohong agama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat selanjutnya. Ayat ini turun untuk mengingatkan kepada orang-orang munafik yang ikut bersama Rasulullah. Orang-orang munafik itu bagaimana modelnya? Mereka ikut salat bersama Rasulullah, ikut salat, tetapi salatnya tidak pernah khusyuk. Fawailun lil musallin, neraka wail bagi orang yang melaksanakan salat. Kalau ayatnya sampai di sini Pak, mari kita pulang semua, jangan tinggal di masjid. Fawailun dan neraka wail, itu neraka wail bagaimana? Suatu lembah di neraka. Neraka yang lain pun mengatakan minta perlindungan kepada Allah atas bau busuknya itu. Telaga wail. Nauzubillah. Siapa yang disediakan itu? Bagi orang yang sholat. Bagi orang yang sholat, bukan orang yang tidak sholat. Penggambaran kita bagi orang yang sholat saja disediakan neraka, apalagi bagi orang yang tidak sholat. Tetapi ayatnya tidak sampai kepada itu. Fawailul lil
musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang yang lalai dari salatnya. Ahli tafsir terbagi dua dalam pemahaman hal ini. Pemahaman pertama bahwa yang dimaksud di sini adalah orang muslim ber-KTP beragama Islam tetapi tidak pernah sholat 5 waktu. Itu yang dikenal di sini. Disediakan neraka wahid baginya. Penafsiran kedua adalah orang yang masih sholat tetapi sholatnya sholat ala kadarnya. Apa maksud ala kadarnya? Kita lihat di ayat yang lain. Innal munafiqina yuhadi'una Allah wa huwa hadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik itu menipu Allah dan dialah Allah yang akan membalas tipuannya. Idza qamu ila shalat, jadi saat kamu ila shalat. Apabila dia melaksanakan salat, satu orang munafik. Idza qamu ila shalat qamu kusala, dia melaksanakan dalam keadaan malas. Di hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, tilka salatul munafik. 3 kali Rasulullah mengulang, tilka salatul munafik, tilka salatul munafik. Bagaimana itu salatnya orang munafik? Dia senantiasa salat di ujung waktu. Di ujung waktu, mau bergeser waktu baru dia mau salat. Dan salatnya bagaikan ayam mematuk makanan. Begitu cepatnya ayam mematuk makanan, begitu cepatnya dia sujud ruku, berdiri lagi, ruku sujud, berdiri lagi. Mungkin itu yang loncat-loncat itu salat. Namun 20 rakaat berapa menit itu? 5 menit ya. Yang ada di televisi. Mungkin ini yang dimaksud di sini. Alladzina yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia salat karena mau dipandang sebagai orang yang baik. Mau dilihat oleh orang lain yang ada di sekitarnya bahwa orang itu orang yang baik. Kenapa? Karena salat. Tetapi la yadhkuruna Allah illa qalila. Dia tidak pernah mengingat Allah di dalam salatnya kecuali sedikit pun. Salatnya orang munafik yang nauzubillah. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalamnya. Karena kalau termasuk di dalamnya, capek kita melaksanakan yang namanya salat. Karena tidak ada nilainya, malah dijanji dengan neraka wahid. Di mana neraka wahid sangat busuk baunya. Neraka yang lain pun minta perlindungan kepada Allah supaya baunya itu tidak sampai ke neraka lain. Jadi neraka itu pasti banyak juga pintunya. Pintunya penipu, pokoknya banyak lah. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. An salatihim sahun, lalai dari salatnya. Oleh karena itu ulama kita mengajarkan ketika kita mau salat jangan langsung takbir, konsentrasi dulu lah. Jangan langsung berdoa Allahu Akbar. Anda menghadap kemana? Karena apa Anda melaksanakan sholat? Itu dulu yang diyakinkan dalam hati kita, bahwa saya melaksanakan sholat ini karena Allah Ta'ala. Berniat sholat, apakah niatnya sebelum sholat atau ketika takbir, terserah kita. Yang mana pendapat yang kita ikuti. Yang pastinya kita berniat, apa isinya niat? Tidak lain penyerahan kepada Allah, pengakuan kepada Allah bahwa saya ini akan melaksanakan sholat dan saya lakukan ini karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut ulama kita ada 3 tempat harus konsentrasi full di sini dalam arti kata jangan mengingat yang lain. Mungkin saya bisa tanya Pak atau Ibu, ketika kita salat kadang apa yang kita ingat?
pekerjaan kita mungkin, makanan kita yang ada di rumah, atau ada sesuatu yang kita lupa nanti di dalam salat kita ingat. Itu manusiawi. Itu manusiawi. Karena kita punya nafsu yang selalu mendorong menghilangkan konsentrasi kita. Sehingga ulama kita mengatakan ketika kamu lagi sholat bergeser lagi masuk lagi, artinya ingat lagi kepada apa yang kita baca. Jadi standar minimal di dalam sholat adalah konsentrasi dan mendengarkan apa yang kita baca. Yang sampai kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, tapi ingatan kita yang lain, kepada yang lain. Padahal kita harus konsentrasi mendengarkan apa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau apalagi kalau kita paham, artinya lebih bagus lagi. Jadi ada 3 tempat kata ulama kita. Ini kata ulama kita. Mau diikuti atau tidak terserah, yang pastinya Anda konsentrasi ketika sholat. Kapan itu? Ketika kita mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apa artinya itu? Sesungguhnya salatku, wa nusuki dan kehidupanku, wa mahyaya wa mamati, kehidupan dan kematianku lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Kalau benar Allah Ta'ala, kalau yang lain kita ingat. Kemudian yang kedua, ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamu ya Allah aku menyembah dan kepadamu aku meminta pertolongan. Jadi kalau ada yang lain kita ingat, menurut ulama kita, ini menurut ulama kita yang saya ikuti, karena banyak pendapat juga. Kalau kita mengingat sesuatu ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, berarti itu yang kita sembah. Kenapa? Karena apa artinya? Iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah. Kemudian kita ingat yang lain, kita ingat benda. Oleh karena itu ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, konsentrasi dari bahasa itu saja, dari ucapan kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang ketiga kata ulama kita adalah ketika kita mengatakan, ketika kita tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Di situ harus konsentrasi pun juga dalam bahasa, konsentrasi dari ucapan kita, karena penyaksian kita kepada Allah. Kalau penyaksian kita kemudian kita pikir yang lain, jangan sampai itu yang kita sembah. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil musallin alladzina an salatihim sahun alladzina yura'un. Ini bahaya sekali. Alladzina yura'un. Siapa itu? Orang yang pamer, orang yang pamer ibadahnya. Habis ibadah kita tidak kita punyai pahalanya ketika kita memamerkan ibadah kita. Maksudnya pamer yang bagaimana itu? Ada di dalam dorongan batin kita, mau dianggap oleh orang yang di sekitar kita bahwa kita ini ahli ibadah, kita ini orang yang baik, kita ini orang segala-galanya lah, luks lah. Kalau itu muncul di dalam batin kita, kemudian kita mengerjakan sebuah kebaikan, maka kita tidak akan mendapatkan pahalanya di sisi Allah. Kenapa? Karena kita yura'un, riya di dalam bahasa agama. Dan sebuah riwayat mengatakan riya itu memakan amal ibadah kita bagaikan api memakan kayu bakar. Begitu hangus, habis amal ibadah kita. Nauzubillah min dzalik. Kemudian terakhir wa yamna'un al-ma'un, dia menahan diri untuk
untuk tidak memberi sesuatu barang yang bernilai. Dia tidak mau membantu orang kalau barang yang dia punya itu masih dia suka, masih dia punya ada nilai, ada fungsi barang tersebut. Nanti dia mau membantu kalau itu barang sudah tidak menyentuh juga dia pakai. Kasih apa ini tetangga, kasih yang ini. Kenapa? Karena itu barang tidak mau dia pakai. Itu pakaian dia tidak mau pakai lagi. Bahaya ini. Yang mau dia menahan diri untuk tidak memberi dengan barang yang bernilai. Dan di ayat yang lain kita tidak akan memperoleh kebaikannya suatu pemberian kita kecuali kita memberi sesuatu yang bernilai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan memperoleh birra kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, hingga kalian menafkahkan, memberikan kepada orang lain apa yang engkau suka. Dan orang yang paling hebat dalam memberi adalah Rasulullah SAW. Setiap orang yang meminta kepadanya tidak pernah ditolak, tidak pernah ditolak. Kalau kita ya pikir-pikir dulu, ini uang saya ada 100.000, dia minta ada 10.000 lah. Kalau Rasulullah tidak, Rasulullah langsung tanya apa kebutuhanmu, langsung Rasulullah. Malah Rasulullah pernah meminjam untuk memberi orang lain. Begitu hebatnya Rasulullah. Kalau kita uang sendiri tidak mau habis karena menyumbang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah sedikit penafsiran dari surah Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Mudah-mudahan apa yang kita baca ketika kita sholat bisa kita pahami. Kenapa? Karena salah satu standar minimal yang namanya konsentrasi khusyuk di dalam salat adalah memahami, bukan memahami, mendengarkan apa yang kita baca. Kalau kita tidak bisa memahami, mendengarkan saja apa yang kita baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wallahu hadi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.